Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Deklarasi Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih juga oleh Insinyur Soekarno. Dan terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yang tidak menggembirakan, karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Sejak terjadinya perebutan kekuasaan itu, Soekarno membentuk kabinet ini dengan menggunakan zakon kabinet. Zakon kabinet itu terdiri dari para pakar ahli yang bidangnya masing-masing. Nah, zakon kabinet itu juga dibentuk dengan alasan lain, karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Proses terbentuknya Kabinet Juanda disebut juga dengan Kabinet Karya, karena dibentuk bukan berdasarkan pertimbangan politis kepartaian. Kabinet itu juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer. Istilah darurat yang dilekatkan mengingat kabinet itu dibentuk oleh Presiden Soekarno, berlandaskan pemberlakuan keadaan perang dan darurat perang atau SOB pada waktu itu. Program-program kerja Kabinet Juanda. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional atau sesuai dengan konvensi Presiden, dan sejak Juni 1957 membentuk Depernas atau Departemen Penerangan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan RI. Yang ketiga, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan Irian Barat. Ini terakhir, mempercepat pembangunan. Temu Janto 1992-104. Peristiwa yang terjadi pada masa Kabinet Juanda: yang pertama, perjuangan Irian Barat dapat dipimpin oleh pemerintah dan digiatkan dalam aksi pembebasan Irian Barat. Yang kedua, pendirian Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Hussein yang sebagai ketuanya. Yang ketiga, pendirian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tepat setelah berakhirnya masa berlaku ultimatum Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Republik Indonesia. PRRI ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, mantan Presiden PDRI dan berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang terakhir, perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara. Faktor-faktor kesulitan pada Kabinet Juanda: yang pertama, biaya menumpas pemberontakan PRRI Permesta lebih besar. Itu pertengahan 1958. Yang kedua, kekurangan penerimaan karena sistem ekonomi barter dan merebaknya penyelundupan. Yang ketiga, defisit penerimaan yang begitu besar. Pada tahun 1958 kurang lebih 9.500.000, itu pada tahun 1958 untuk 7.911.000, sehingga berakibat inflasi karena pemerintah hanya mampu menutupinya dengan uang muka atau pinjam dari Bank Indonesia. Dan disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang. Terakhir, ada berakhirnya masa Kabinet Juanda. Berakhirnya masa Kabinet Karya berawal dari diterimanya gagasan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari 1959 yang digelontorkan Nasution dalam Konferensi Komando Daerah Militer yang pada bulan yang sama. Menurut putusan sidang Kabinet Karya pada tanggal 19 Februari 1959, Presiden akan menyampaikan amanat kepada konstituante berisi permintaan agar Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan kembali. Berakhirnya masa Kabinet Juanda, pihak yang pro bersama pihak militer kemudian mendesak Presiden Soekarno untuk mengundangkan kembali UUD 1945 dengan dekret. Nah, dekret Presiden yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1959 ini berisi: yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.